Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Anda menyaksikan Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini, tentunya bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa, mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya. Saudara, kita awali informasi kita kali ini. Kehadiran organisasi maupun komunitas di Kota Parepare diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah kota dalam memajukan Parepare. Hal ini diungkapkan Haryanto pada pelantikan Ketua IMM beberapa waktu yang lalu. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare, Haryanto mewakili Wali Kota membuka penataran pimpinan atau Tarpim dan Rapat Kerja Pimpinan atau Rakerpim, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau PCIMM Kota Parepare periode 2020-2021 di Baruga Rumah Jabatan Wali Kota pada Kamis 5 Maret 2020. Melalui sambutan tertulis Wali Kota yang dibacakan, Haryanto berharap rapat kerja yang dilaksanakan PCIMM mampu melahirkan program kerja yang bersinergi dengan program kerja pemerintah Kota Parepare. Tentunya program kerja yang dilahirkan dalam rapat kerja ini dapat memberikan manfaat bagi organisasi IMM sebagai wadah mahasiswa Muhammadiyah untuk pengembangan potensi dan skill, sehingga dapat memberikan kontribusi besar dalam pembangunan daerah. Pada kesempatan ini, saya turut mengapresiasi pelaksanaan penataran dan rapat kerja pimpinan IMM Kota Parepare. Dalam pelaksanaan rapat kerja yang dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan pengurus IMM, diharapkan dapat melahirkan program-program kerja yang bersinergi dengan program pemerintah daerah Kota Parepare. Tentunya program yang akan dilahirkan dalam pelaksanaan rapat kerja ini dapat memberikan manfaat bagi IMM sebagai wadah organisasi mahasiswa Muhammadiyah. Diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat berkontribusi yang besar dalam pembangunan daerah. Wali Kota juga mengajak kader IMM Parepare dapat bersama-sama membangun Kota Parepare dengan menjalankan perannya sebagai fungsi kontrol dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, sekaligus memberikan saran yang konstruktif guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Wali Kota berharap kader IMM senantiasa menjadi pionir dalam segala bidang pembangunan di Kota Parepare, karena peran IMM sangat penting dalam sebuah pembangunan daerah, sehingga diperlukan kepengurusan IMM yang solid dalam memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk menghindari virus corona, Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Dr. Hajah Halwatia, mensosialisasikan perilaku hidup sehat. Di antaranya mengajak para siswa maupun guru untuk rajin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun, serta mengenal lebih jauh tentang lingkungan hidup sehat. Berikut informasi selengkapnya. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Dr. Hajah Halwatiah di sela-sela kunjungannya ke Sekolah SMA Negeri 1 Parepare untuk penilaian Lomba Masyarakat Berprestasi Tingkat Kota tahun 2020 di Ruang Pik Remaja Semansa pada Kamis 5 Maret 2020, mengajak peserta didik maupun guru untuk membiasakan diri berperilaku hidup sehat baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Perilaku hidup sehat yang disosialisasikan diantaranya mengajak para siswa maupun guru untuk rajin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun, serta mengenal lebih jauh tentang lingkungan hidup sehat. Perilaku hidup sehat menurut Halwatiah juga merupakan salah satu cara menghindari virus corona, salah satu penyakit berbahaya yang saat ini mulai meresahkan warga Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kepala Dinas PPKB ini juga menghimbau masyarakat tidak resah dengan isu stok masker yang saat ini langka di Parepare, karena masker bukanlah sesuatu yang prinsip, akan tetapi paling penting adalah berperilaku hidup sehat yang harus terus dijaga. Pikir masker itu adalah alternatif yang tidak terlalu prinsip, ya, karena masker bisa digunakan ketika ada kasus yang berada di sekitar kita. Kedua, penggunaan masker itu bisa dipakai pada saat ketika habis pulang dari umroh atau dari luar negeri. Jadi untuk masker sebetulnya tidak prinsip, tidak terlalu karena bisa kita lihat alhamdulillah di Kota Parepare mudah-mudahan saja virus corona itu tidak masuk, karena di rumah sakit juga kami sudah siapkan, dan posko-posko juga sudah ada kami siapkan, ya, bahkan kita sudah menyiapkan di Dinas Kesehatan itu sendiri.
Perilaku hidup sehat ini telah disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Parepare sejak tanggal 29 Januari dan telah membentuk tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, puskesmas, Dinas Kominfo, serta kantor kesehatan pelabuhan dengan menghimbau masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak menurun sehingga kesehatan bisa tetap terjaga. Andi TV Peduli mengabarkan. Cerita di depan kantor. Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax gitu, jangan kita lalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax. Kembali lagi bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Saudara, meski sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi, kini beberapa harga sembako dan bumbu dapur mulai stabil di pasaran. Beberapa harga bahan pokok yang sebelumnya naik kini mulai stabil di sejumlah pasar di kota Parepare. Salah satunya adalah di Pasar Lakesi. Sejumlah bahan dapur seperti cabai, bawang merah dan bawang putih yang dulunya mengalami kenaikan harga kini mulai stabil. Seperti halnya cabai yang dulunya mencapai 60.000 per kilonya, kini menurun drastis hingga berkisar 25 sampai dengan 15.000 per kilonya. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih, kini turun menjadi 35 per kilonya. Salah satu pedagang Hajasena mengatakan, harga bahan dapur saat ini telah stabil. Beberapa bahan sembako seperti cabai, bawang merah dan beberapa sembako lainnya kini telah turun harganya. Hal ini dikarenakan stok dari beberapa sembako saat ini telah banyak dan penurunan harga memang telah terjadi selama 1 pekan terakhir. Sudah turun sekarang. Berapa sekarang harganya? Sekarang 15 1 kilo. 15 di. Iya, nah. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 50 60. 60 di. Sudah berapa lama turun? Sudah 1 minggu ini turun Lombok. 1 minggu di. Iya. Apa banyak stoknya? Banyak sekali, banjir sekarang. Berapa langsa? Kalau yang lain Ibu ada? Yang lain bawang merah juga turun. Oh, turun semua Bu di. Bawang putih. Dulunya 50, sekarang 35. Oh, 35. Bawang putih juga sudah turun. Oh, stoknya sudah Iya, sudah bagus. Bagus Bu di. Karena ini sudah banyak barang masuk. Oh, banyak barang. Oh, iya. Dulu 60-an. 60-an di. Sekarang 35 bawang putih. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota 2 periode Dr. HM Taufan Pawe SHMH meminta dukungan penganggaran dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan saat tim Badan Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengunjungi Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi, khususnya pengadaan alat kesehatan. Berikut liputan selengkapnya. Tim Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung progres Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi di Kota Parepare pada Kamis 5 Maret 2020. Rombongan tim Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dipimpin langsung ketuanya Rudi Peter Goni didampingi sejumlah ketua komisi, diterima oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH bersama jajarannya. Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menjelaskan bahwa hadirnya Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi adalah untuk memenuhi hak dasar kesehatan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota 2 periode ini juga meminta dukungan penganggaran dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan rumah sakit tersebut, khususnya pengadaan alat kesehatan. Saya pada kesempatan ini memohon di hadapan tim Anggaran Sulawesi Selatan bahwa kami punya semangat bukan hanya sampai di sini. Kami ingin meminta kepada Bapak Ibu sekalian, kami didukung untuk mewujudkan mimpi dan semangat kami bahwa Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi sebagai rumah sakit regional, tolong kami mau mandiri, kami mau profesional. Kemandirian itu adalah tidak ada lagi penolakan pasien. Bapak lihat nanti ruang hemodialisa kami mau canangkan apa Bu sudah setujui, kami sudah koordinasi dengan depan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi ini rujukan cuci darah yang terbaik di Indonesia, dan kami bisa buktikan bahwa kami terbaik di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Tim Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rudi Peter Goni, sangat bangga serta mengapresiasi progres Wali Kota Parepare menghadirkan rumah sakit regional ini yang sangat monumental dan menjadi ikon baru di Kota Parepare. Jadi kita berharap ini akan menjadi monumental bagi Parepare, bisa menjadi ikon juga bagi Parepare dan landmark juga bagi Parepare, bisa menjadi rumah sakit wisata. Apalagi tadi Bapak Wali, Pak Dr. Haim Tomarpawe ini luar biasa sekali. Sebelumnya, rumah sakit ini telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75 miliar rupiah tahun 2019 yang lalu. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dimulai dari hal yang kecil. Mari kita lakukan daur ulang sampah. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini. Salah satu wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika secara bergotong royong membersihkan sampah yang kerap kali menjadi penyebab tersumbatnya saluran air warga. Sejumlah staf dan petugas kebersihan di Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Parepare bergotong royong bersama dalam aksi Jumat Peduli dengan membersihkan area pekarangan kantor yang beralamat di Jalan Panorama Timur, Kelurahan Ujung Pulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada Jumat 6 Maret 2020. Kegiatan yang dikoordinir langsung Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI tampak terlihat sibuk mencabut rumput, sementara staf lainnya membersihkan sampah yang berserakan di sekitar halaman kantor Dinas Kominfo. Mantan Camat Bacukiki Kota Parepare ini, yang juga PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, di sela kegiatan mengatakan bahwa Jumat Peduli ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo setiap hari Jumat, tidak hanya dilaksanakan di kantor Dinas Kominfo, tapi juga di lokasi binaan yang telah ditentukan. Aksi bersih bersama ini juga dimaksudkan untuk semakin mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar staf di Dinas Kominfo Parepare. Menurutnya, bila kantor bersih, maka akan semakin menciptakan suasana yang asri, sejuk, damai dan nyaman saat bekerja. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, di tengah munculnya pemberitaan maraknya bahaya virus corona, Saraba merupakan minuman jahe khas Makassar yang dipercaya ampuh menangkal virus corona. Minuman Saraba yang berbahan baku jahe juga menjadi incaran karena diyakini ampuh menangkal virus corona. Berikut liputan selengkapnya. Saraba, sebuah minuman jahe khas Makassar yang dipercaya ampuh menangkal virus corona. Sejak munculnya pemberitaan WNI yang terinfeksi virus corona, warga di beberapa daerah banyak yang memborong jahe, salah satunya di Kota Parepare. Minuman Saraba yang berbahan baku jahe juga menjadi incaran karena diyakini ampuh menangkal virus corona. Di Kota Parepare sendiri, kita bisa menjumpai warung ataupun kafe yang menyediakan minuman berciri khas pedas manis ini. Salah satunya berlokasi di Tanggul Cempai yang terletak di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Kafe beringin ini memang khusus menyajikan minuman tradisional khas Sulawesi ini yang menjajakan Saraba dan menu lainnya seperti pisang goreng dan ubi goreng. Sejak maraknya pembahasan tentang corona, tempat ini makin ramai. Minuman Saraba yang berbahan utama jahe dapat menambah daya tahan tubuh, khususnya di musim hujan. Dan hal ini telah disampaikan pemilik kafe Ardiansyah. Ini semenjak ada isu virus corona, bagaimana pelanggan yang minum Saraba? Ya cukup lumayan yang datang. Cukup banyak ya. Itu memang khasiatnya apa sih Saraba di sini? Katanya orang biar menyehatkan ya. Itu bahan utamanya apa? Jahe merah. Jahe merah. Ini kan saat ini jahe juga semakin mahal ya? Iya. Kalau terus itu ada pengaruh nggak dari penjualan? Kalau masalah pengaruh
ya mau diapa lagi. Oh gitu. Kalau dulu jahe merah itu harganya berapa ke berapa? Terakhir ngambil 2 minggu lalu 55.000 per kilonya. Sekarang berapa? Belum tahu, belum dikabarin. Kalau misalkan ini kan harganya mengalami kenaikan, ya. Apakah nantinya akan mengurangi takaran atau gimana? Kalau takaran nah, tetap kayak kemarin porsinya, harganya pun juga sama. Berarti untungnya tipis ya? Ya nggak masalah. Yang penting lancar. Minuman saraba diracik dari jahe dan bahan lainnya seperti merica, santan, dan gula aren. Selain itu juga, saraba bisa dicampurkan dengan telur ayam kampung atau susu kental manis. Selain pria, dari kaum hawa juga suka dengan minuman yang berkhasiat untuk menambah kebugaran tubuh ini. Minuman saraba itu selain menyehatkan, menyegarkan tenggorokan, karena cuma dari jahe, sehingga pernapasan itu lebih menyegarkan. Ya kalau ini bahan-bahan yang dari saraba ini apa saja? Ada jahe, gula merah, ada mericanya juga. Jadi kalau misalkan ini dipercaya untuk apa itu? Iya, dipercaya untuk menghangatkan, menyegarkan tenggorokan, meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu Bu, apa kira-kira bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Bisa mencegah virus corona. Iya. Jadi percaya ya bisa menangkal? Ya, percaya sih. 80%. Erwin TV Peduli mengabarkan. Sudah Mi, naik Mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau kok gak pulang? Iya. Nggak pakai helm nih. Iyo, tidak pakai helm Mi. Ai. Satu di helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebagai salah satu sekolah berbasis keagamaan, SDIT Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadikan tahfiz Al-Quran sebagai program unggulan dalam sistem pembelajarannya. Setiap sekolah pastinya selalu ingin menambah wawasan para anak didik masing-masing dengan berbagai cara menarik agar mudah diserap dan dipahami. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi orang tua dalam memilih sekolah yang tepat untuk anaknya. Salah satunya adalah dengan melakukan outing class atau pembelajaran di luar kelas. Salah satu sekolah yang melakukan outing class yakni Sekolah Unggulan Muhammadiyah Kota Parepare, SDIT Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berlokasi di Jalan Bukit Madani Timur, Kelurahan Lapade. Bukan hanya pembelajaran di luar kelas yang merupakan unggulan sekolah ini, namun masih banyak lagi di antaranya peserta didik diajarkan untuk menghafal Al-Quran atau tahfiz Quran, memiliki program pembelajaran 2 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab, fun cooking, serta market day yang bertujuan mengajarkan peserta didik tentang kemandirian. Sejak pendaftaran peserta didik baru dibuka, Sekolah Unggulan Muhammadiyah Kota Parepare SDIT Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah memiliki beberapa pendaftar. Di antaranya keponakan Ketua Lazismu Parepare, Haja Erna Rashid Taufan, dan cucu dari Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, Dotrandes HM Nasir. Jadi program pembinaan di sini itu adalah kekhususan dan keunggulannya adalah tahfidz Quran, menghafal Quran minimal sekali 6 juz, ya 6 tahun masa tidak bisa 6 juz. Tapi kita dorong bisa berharapkan sampai 30 juz. Yang kedua bahasa Inggris, ada
English Day, kemudian ada pendidikan bahasa Arab. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, baru-baru ini Kementerian Agama Kota Parepare melakukan pemilihan penyuluhan agama. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kementerian Agama Kota Parepare baru-baru ini melakukan pemilihan penyuluh agama Islam PNS dan non-PNS teladan di Aula Kantor Kementerian Agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Abdul Ghaffar menjelaskan, pihaknya melakukan kegiatan ini lebih awal agar penyuluh agama Islam baik itu PNS maupun non-PNS memiliki waktu yang cukup dalam melakukan persiapan untuk mengikuti pemilihan serupa di tingkat provinsi, yang merupakan tingkat lanjutan dari pemilihan di tingkat kota. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan bagi para penyuluh agama Islam yang sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Di antaranya, jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, kinerja penyuluh serta inovasi-inovasi baru terkait program keumatan ke depan yang penyuluh miliki. Melalui kegiatan ini, Abdul Ghaffar berharap para penyuluh bisa lebih profesional dan lebih mengedepankan integritas dalam menjalankan tugas nantinya, serta selalu bersinergi dengan pemerintah kota demi mewujudkan Kota Parepare sebagai kota santri dan ulama. Pertama terkait dengan performa penyuluh agama itu sendiri, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di bawah harus sinergitas dengan ini. Kemudian yang paling penting adalah harus ada inovasi-inovasi baru terkait dengan program-program keumatan ke depannya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada program selanjutnya.